Bayangkan seorang ibu dipaksa menikah dengan seorang pengemis, hidupnya berubah drastis dalam sekejap. Namun, seminggu kemudian, fakta mengejutkan mulai terungkap. Pengemis itu ternyata menyimpan masa lalu yang luar biasa dan hati yang penuh ketulusan. Dari ketakutan, kecurigaan, hingga kebingungan, ibu dan anaknya menyaksikan transformasi tak terduga dalam hidup mereka. Setiap tindakan sederhana pengemis itu menebar pelajaran tentang kesabaran, pengampunan, dan kebaikan sejati. Lingkungan sekitar pun mulai melihat perubahan dramatis. Kisah ini bukan sekadar pernikahan terpaksa, tapi perjalanan emosional, misteri, dan mukjizat kecil yang membentuk keluarga baru yang harmonis, penuh kasih, dan menginspirasi siapa saja yang menyaksikannya. Hidup Maya, seorang ibu muda yang tinggal bersama anak tunggalnya, selalu dipenuhi tekanan dan ketidakpastian. Kehidupan sederhana mereka terasa semakin berat karena desakan ekonomi yang menjerat setiap keputusan yang diambil. Setiap hari, Maya berjuang memenuhi kebutuhan rumah tangga, bekerja ekstra, dan berusaha menjaga anaknya tetap ceria meski rasa lelah dan takut selalu menyelimuti. Lingkungan sekitar yang keras dan penuh gosip juga menambah beban psikologisnya, membuat Maya merasa terkekang dari berbagai sisi. Dalam rumahnya sendiri, konflik keluarga kerap muncul, terutama dari ibunya, yang tampaknya memiliki agenda terselubung untuk mengatur masa depan Maya. Tekanan yang muncul tidak hanya tentang kehidupan sehari-hari, tapi juga tentang pernikahan yang harus segera dijalani. Ibu Maya sering menekankan bahwa usia dan status sosial membuat Maya seharusnya segera menikah. Dengan nada mendesak, dia memperingatkan Maya bahwa kesempatan untuk hidup bahagia bisa hilang jika terlalu lama menunda. Hal ini membuat Maya merasa seolah hidupnya bukan lagi miliknya sendiri, tapi milik orang lain yang menentukan jalan hidupnya. Dalam keheningan malam, Maya sering duduk di sudut rumah, menatap anaknya yang tertidur dan bertanya dalam hati apakah keputusan yang akan datang akan membawa kebahagiaan atau justru penyesalan yang mendalam. Rasa takut menghadapi masa depan bercampur dengan rasa putus asa, karena seolah tidak ada jalan keluar dari tekanan keluarga. Upaya Maya mencari pekerjaan tambahan selalu menemui jalan buntu. Setiap kali mencoba melamar pekerjaan, hasilnya selalu sia-sia. Penolakan demi penolakan membuat kepercayaan dirinya menurun. Meski demikian, Maya tetap berusaha tegar demi anaknya, menelan rasa sakit dan lelahnya. Anak Maya menyadari perubahan emosional ibunya, terkadang menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran, merasa bahwa ibunya sedang bergulat dengan sesuatu yang besar namun tak terlihat. Dalam keseharian, Maya sering mengelilingi rumah dengan langkah gontai, namun tetap tersenyum ketika anaknya menatapnya dengan penuh kasih. Suasana rumah semakin tegang ketika ibu Maya mulai mengatur pertemuan dengan calon suami yang aneh dan misterius. Maya merasa ada hal yang tidak masuk akal, tapi desakan keluarga membuatnya tidak berdaya menolak. Suasana canggung tercipta ketika calon suami itu pertama kali muncul di rumah mereka. Maya menatap sosok pengemis yang tampak lusuh dan sederhana, sementara hati kecilnya menolak kenyataan bahwa ini orang yang akan menjadi bagian dari hidupnya. Pak Jaya, begitu namanya, terlihat sabar dan rendah hati, namun aura misteriusnya membuat Maya merasa was-was. Anak Maya pun menatap dengan rasa takut, namun ada keingintahuan yang samar mengenai sosok baru ini. Dialog antara Maya dan ibunya semakin memanas, menekankan bahwa pilihan ini bukan hanya demi Maya sendiri, tapi juga demi nama baik keluarga dan masa depan anaknya. Maya merasa terjebak, seperti berada di antara jurang dan tebing. Perasaan cemas bercampur kemarahan. Namun ia tidak mampu menentang keputusan keluarga yang begitu dominan. Setiap kata yang keluar dari bibir ibunya terasa seperti tekanan yang menekan dada Maya. Ia tahu, perlawanan secara langsung hanya akan memperburuk keadaan dan kemungkinan akan membuatnya kehilangan rumah atau anaknya. Ketegangan meningkat ketika tetangga mulai berspekulasi tentang calon suami pengemis itu. Gosip cepat menyebar, dan pandangan penuh penilaian mereka menambah tekanan psikologis Maya. Ia merasa dihakimi tidak hanya oleh keluarganya sendiri, tapi oleh seluruh lingkungan sekitarnya. Anak Maya menangkap atmosfer ini, sering bertanya dengan polos, "Ibu, kenapa semua orang menatap kita seperti itu?" Pertanyaan itu membuat Maya menahan tangisnya dan hanya tersenyum tipis. Di balik senyum itu, ada rasa takut yang mendalam tentang masa depan yang tidak pasti. Maya mencoba mencari informasi tentang Pak Jaya, namun semua usaha awalnya hanya menimbulkan kebingungan. Tidak ada yang mengetahui latar belakangnya, dan sosoknya yang misterius membuat Maya bertanya-tanya, apakah ada rahasia besar yang tersembunyi di balik kesederhanaannya.
Setiap kali Pak Jaya tersenyum atau berkata sesuatu yang bijak, hati Maya bergetar antara ketakutan dan rasa ingin tahu. Anak Maya mulai merasa nyaman dengan kehadiran Pak Jaya, meski ibunya masih ragu dan penuh curiga. Foreshadowing mulai muncul ketika Maya memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Pak Jaya seolah tahu apa yang akan terjadi, dan sering menghilang sebentar tanpa jejak yang jelas. Maya merasa seperti sedang diawasi, tapi bukan dengan maksud jahat, melainkan dengan rasa perhatian yang mendalam. Anak Maya memperhatikan perubahan sikap ibunya terhadap Pak Jaya, merasa ada sesuatu yang berbeda dari sosok pengemis ini dibandingkan dengan orang lain di lingkungan mereka. Ketegangan dan rasa penasaran membuat hati Maya gelisah, namun juga sedikit terhibur. Di penghujung bab, Ibu Maya menegaskan kembali bahwa tanggal pernikahan akan segera ditetapkan, meninggalkan Maya dalam dilema berat. Rasa takut dan putus asa mencapai puncaknya. Sementara sosok Pak Jaya tetap sabar menunggu keputusan yang seolah memaksa Maya untuk menyerah. Anak Maya menangis di malam hari, merasakan ketegangan ibunya, dan Maya hanya bisa memeluknya sambil menahan air mata. Segalanya terasa seperti badai yang akan datang, meninggalkan pembaca dengan rasa penasaran tentang bagaimana Maya akan menghadapi tekanan yang begitu besar. Suasana penuh ketegangan, perasaan takut, dan rasa penasaran yang bercampur. Maya sadar bahwa hidupnya tidak lagi sepenuhnya miliknya sendiri. Sebuah pernikahan yang dipaksakan menunggu, dan siapapun yang menyaksikan cerita ini akan bertanya-tanya apa yang sebenarnya tersembunyi di balik sosok Pak Jaya, pengemis misterius yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Masa depan Maya dan anaknya kini tergantung pada keputusan yang belum sepenuhnya ia buat, meninggalkan pembaca menanti bab selanjutnya dengan ketegangan yang tinggi. Pertemuan Maya dengan Pak Jaya berlangsung di ruang tamu rumah neneknya, dan suasana langsung terasa canggung. Sosok pengemis itu duduk dengan tenang, mengenakan pakaian lusuh yang penuh debu dan lusuh di beberapa bagian. Maya merasa jijik dan takut, namun dipaksa menahan diri agar tidak menyinggung ibunya yang tampak begitu yakin bahwa Pak Jaya adalah calon suami yang tepat. Mata Pak Jaya memancarkan ketenangan yang aneh, seolah mengetahui kegelisahan Maya dan tetap menyambutnya dengan senyum lembut yang menenangkan, meski tak sepenuhnya menghilangkan rasa takut yang menghimpit. Anak Maya menatap dari balik pintu, penasaran namun juga takut menghadapi sosok misterius ini. Percakapan pertama Maya dan Pak Jaya berlangsung canggung. Maya berusaha bersikap sopan, meski hatinya penuh ketidakpercayaan. Pak Jaya menanggapi setiap pertanyaan dengan sabar dan rendah hati, tak sekalipun menyinggung rasa malu atau jijik yang dirasakan Maya. Ada sesuatu pada cara Pak Jaya berbicara yang membuat Maya penasaran. Bahkan ketika dirinya berusaha keras menolak menerima kehadiran orang ini sebagai bagian dari hidupnya. Anak Maya diam-diam mengamati, merasa ada aura ketenangan yang aneh dari Pak Jaya, berbeda dari orang lain yang pernah mereka temui. Ibu Maya menekankan bahwa meski penampilan Pak Jaya sederhana, ada kualitas tersembunyi yang membuatnya layak menjadi suami Maya. Kata-kata itu terdengar seperti peringatan sekaligus ancaman, bahwa Maya harus menerima keadaan atau menghadapi konsekuensi. Rasa frustrasi dan cemas menghimpit hati Maya. Namun ia tak mampu melawan tekanan yang begitu kuat dari keluarganya. Suasana rumah seolah berubah menjadi panggung teater di mana Maya harus memainkan peran yang tidak ia pilih. Selama pertemuan itu, Pak Jaya menunjukkan kesabaran luar biasa. Setiap kali Maya menatapnya dengan curiga, ia menjawab dengan kata-kata lembut dan penuh kebijaksanaan. Ada momen ketika ia menatap anak Maya dengan senyuman hangat, dan anak itu merasakan kenyamanan yang tak terduga. Maya mulai merasakan konflik batin. Ketakutannya perlahan bercampur dengan rasa penasaran dan sedikit kekaguman terhadap sikap Pak Jaya yang tenang dan penuh hormat. Lingkungan sekitar rumah juga ikut menimbulkan tekanan. Tetangga yang mengetahui pertemuan ini mulai berspekulasi, menatap dengan tatapan penuh pertanyaan dan gosip. Gosip-gosip ini terdengar sampai ke telinga Maya, menambah rasa malu dan cemasnya. Ia merasa seolah seluruh dunia menilai keputusannya, sementara hatinya masih ragu dan bimbang. Anak Maya sesekali menatap ibunya dengan mata bertanya, mencoba memahami alasan di balik ketegangan yang begitu nyata. Dalam beberapa jam pertemuan itu, Maya mencatat hal-hal aneh tentang Pak Jaya. Cara ia berbicara, gerak-geriknya yang penuh ketenangan, dan beberapa kata-kata bijak yang terdengar seperti memahami hal-hal yang tidak diketahui Maya. Setiap kali Pak Jaya tersenyum, ada rasa ketenangan yang sulit dijelaskan. Anak Maya mulai merasa nyaman di dekat Pak Jaya, bahkan mencoba berbicara dan bermain dengannya, meski Maya masih ragu dan menjaga jarak.
Maya juga mulai menyadari bahwa Pak Jaya tampak memahami keadaan rumah mereka dengan cara yang tidak biasa. Ia menyinggung hal-hal kecil tentang kehidupan mereka, memberi saran ringan, namun penuh makna, yang membuat Maya tercengang. Rasanya seperti Pak Jaya mengetahui lebih banyak daripada yang seharusnya ia ketahui. Ini menimbulkan perasaan campur aduk, takut, penasaran, dan sedikit kagum. Sepanjang hari itu, Maya terus menimbang antara perasaan jijik, takut, dan rasa ingin tahu yang makin tumbuh. Pak Jaya tetap tenang, tidak menekan, tetapi kehadirannya sendiri seolah menggerakkan perubahan kecil dalam hati Maya. Anak Maya mulai menunjukkan ketertarikan yang jujur terhadap Pak Jaya, duduk dekat, berbicara, dan bahkan tertawa ketika Pak Jaya mengajaknya bermain dengan lembut. Perbedaan sikap anak dan ibunya menciptakan ketegangan tersendiri di rumah itu. Akhir hari, Ibu Maya menegaskan kembali bahwa pernikahan akan tetap berlangsung, menempatkan Maya dalam dilema yang semakin berat. Tekanan keluarga dan lingkungan membuatnya merasa tidak berdaya menolak, sementara perasaan campur aduk terhadap Pak Jaya masih berkecamuk. Maya mulai berpikir bahwa sosok Pak Jaya mungkin lebih dari sekadar pengemis sederhana. Namun ia belum siap menghadapi kenyataan yang mungkin lebih besar dari imajinasinya. Pertemuan itu ditutup dengan aura misteri yang tebal. Pak Jaya meninggalkan rumah dengan tenang, meninggalkan Maya dan anaknya dalam kebingungan sekaligus rasa penasaran. Anak Maya memandang kepergiannya dengan tatapan rindu yang aneh. Sementara Maya menatap dari balik jendela dengan hati yang campur aduk antara ketakutan, ketidakpercayaan, dan rasa ingin tahu yang perlahan muncul. Bab ini menutup dengan rasa penasaran tinggi, menyiapkan pembaca untuk bab berikutnya tentang pernikahan yang akan segera terjadi. Hari pernikahan Maya tiba dengan suasana yang tegang dan canggung. Rumah nenek penuh dengan tamu yang datang bukan hanya untuk merayakan, tetapi juga untuk mengamati sosok Pak Jaya yang disebut-sebut sebagai calon suami Maya. Setiap tatapan penuh pertanyaan, sebagian bahkan tampak menghina, membuat Maya merasa seperti sedang diuji di depan publik. Ia menahan napas sambil menatap sosok pengemis sederhana yang akan menjadi suaminya, merasakan ketidakpastian yang begitu dalam. Anak Maya berdiri di samping ibunya, menatap dengan mata yang penuh rasa takut sekaligus ingin tahu. Upacara pernikahan berlangsung sederhana, namun ketegangan tak bisa disembunyikan. Maya berusaha menahan air matanya, berusaha tersenyum demi anak dan keluarga yang hadir. Pak Jaya duduk dengan tenang, wajahnya tetap bersahaja, memberi kesan bahwa ia sama sekali tidak terganggu oleh tatapan dan gosip di sekelilingnya. Sikapnya yang sabar dan hormat membuat beberapa tamu terdiam, merasa bahwa meskipun penampilannya sederhana, ada sesuatu yang berbeda dari orang ini. Anak Maya menatapnya dengan rasa penasaran, mulai merasa nyaman meski masih ada ketakutan tersisa. Ibu Maya tampak puas karena pernikahan ini berjalan sesuai rencananya. Ia berulang kali menekankan bahwa meski penampilan Pak Jaya tidak mewah, ada kualitas tersembunyi yang membuatnya layak menjadi suami Maya. Kata-kata itu terdengar seperti peringatan sekaligus tekanan, bahwa Maya tidak boleh menolak lagi. Rasa frustrasi, takut, dan cemas menghimpit hati Maya. Tetapi ia tahu bahwa perlawanan hanya akan memperburuk situasi. Semua pilihan terasa seakan dipaksakan, meninggalkan sedikit ruang untuk keputusan pribadi. Selama upacara berlangsung, Maya diam-diam mengamati Pak Jaya. Ada ketenangan luar biasa yang terpancar dari wajahnya, sikap yang tidak terburu-buru dan tutur kata yang lembut membuatnya sedikit terkesan. Setiap kali Pak Jaya tersenyum atau menatap anak Maya, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Anak Maya mulai merasa nyaman dan bahkan tersenyum ketika Pak Jaya menatapnya penuh perhatian, menciptakan ketegangan emosional yang berbeda dari yang dirasakan ibunya. Tetangga dan tamu yang hadir tak henti-hentinya berspekulasi tentang kehidupan yang akan datang. Gosip mengenai pernikahan ini tersebar luas, menimbulkan tatapan penuh penilaian yang semakin menekan Maya. Ia merasa dihakimi tidak hanya oleh keluarganya, tetapi juga oleh seluruh lingkungan sekitarnya. Anak Maya sesekali menatap ibunya, mencoba memahami alasan di balik ketegangan yang begitu nyata. Maya menahan diri agar tidak menangis, berusaha tersenyum tipis untuk menjaga harga diri di tengah perhatian publik. Setelah upacara, prosesi sederhana dilanjutkan dengan jamuan kecil di rumah. Pak Jaya tetap rendah hati dan tidak mencoba menunjukkan dominasi atau kekayaan apapun. Ia melayani tamu dengan sopan, tetap menjaga sikap hormat terhadap Maya dan anaknya. Perbedaan sikap ini membuat beberapa tamu mulai berpikir ulang tentang penilaian mereka terhadap sosok pengemis sederhana ini. Maya merasa sedikit lega melihat cara Pak Jaya berinteraksi,
Namun rasa cemas tentang masa depan masih membayanginya. Malam pertama pernikahan membawa ketegangan tersendiri. Maya merasa canggung, bingung antara ketakutan, kebingungan, dan rasa ingin tahu. Pak Jaya tetap tenang, tidak menekan, tetapi sikapnya yang lembut memberikan rasa aman bagi Maya dan anaknya. Anak Maya, meski lelah setelah hari panjang, tampak lebih nyaman dan bahkan tidur di dekat Pak Jaya tanpa rasa takut. Maya memperhatikan hal ini dengan campuran rasa kagum dan curiga, menyadari ada sesuatu pada Pak Jaya yang tidak biasa. Sepanjang malam itu, Maya memikirkan berbagai kemungkinan. Apakah Pak Jaya hanya pengemis sederhana, ataukah ada rahasia besar yang tersembunyi di balik sikap dan ketenangannya? Ia mencoba mengingat semua percakapan dan perilaku Pak Jaya, mencari petunjuk yang mungkin menjelaskan misteri yang ada. Anak Maya tidur nyenyak, tanpa menyadari kompleksitas batin ibunya yang masih diliputi rasa takut dan bingung. Keesokan harinya, Maya mulai merasakan sedikit perubahan. Kehadiran Pak Jaya yang sabar dan penuh perhatian mulai menimbulkan perasaan campur aduk. Takut, penasaran, dan bahkan sedikit kagum. Anak Maya lebih dekat dengan Pak Jaya, memperlihatkan kehangatan yang membuat Maya mulai mempertanyakan prasangkanya sendiri. Lingkungan sekitar tetap menilai. Namun perlahan beberapa orang mulai menaruh rasa hormat terhadap kesederhanaan dan kesabaran Pak Jaya. Ketegangan yang masih terasa, tetapi juga muncul rasa penasaran dan sedikit harapan. Maya sadar bahwa pernikahan yang awalnya terasa seperti penjara mungkin menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kenyataan yang tampak. Anak Maya mulai belajar mempercayai Pak Jaya, sementara Maya menatap suaminya dengan mata yang penuh pertanyaan, siap menghadapi babak berikutnya dalam kehidupan mereka yang penuh misteri. Hari-hari pertama Maya tinggal bersama Pak Jaya dipenuhi dengan campuran ketegangan dan rasa penasaran. Suasana rumah yang sebelumnya terasa kaku kini sedikit mencair, meski Maya masih enggan sepenuhnya percaya pada suaminya. Pak Jaya tetap bersikap rendah hati dan sabar, memperhatikan setiap kebutuhan Maya dan anaknya dengan cara yang tidak mencolok, namun membuat hati Maya perlahan merasa tergerak. Anak Maya mulai terbiasa dengan kehadiran Pak Jaya, menempel padanya saat makan atau bermain, seolah merasakan aura ketenangan yang hadir dari sosok pengemis itu. Pak Jaya melakukan berbagai hal kecil yang membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih tertata. Ia membersihkan rumah dengan telaten, memasak makanan sederhana tapi hangat, dan selalu memastikan anak Maya nyaman. Maya merasa bingung. Campuran antara kekaguman dan curiga mulai muncul di hatinya. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Pak Jaya, mencoba menafsirkan motif dan rahasia yang mungkin tersembunyi di balik kesederhanaannya. Anak Maya sering menertawakan kebiasaan Pak Jaya yang aneh tapi menyenangkan, menambah nuansa hangat di tengah ketegangan yang tersisa. Maya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Pak Jaya tampaknya selalu tahu kapan sesuatu akan terjadi, atau memberikan nasihat yang tepat pada saat yang tepat. Kata-kata bijaknya terkadang terasa seperti jawaban atas pertanyaan yang bahkan belum sempat Maya ucapkan. Anak Maya menanggapi sikap Pak Jaya dengan penuh rasa ingin tahu. Sementara Maya semakin penasaran dan sedikit takut menghadapi kenyataan bahwa sosok ini bukanlah pengemis biasa. Suasana di sekitar rumah tetap menimbulkan tekanan. Tetangga sesekali mengamati, bertanya-tanya, dan bahkan berspekulasi tentang Pak Jaya. Maya merasa berada di tengah sorotan publik, meski kini ada rasa tenang yang sedikit muncul dari interaksi Pak Jaya dengan anaknya. Anak Maya mulai menyebut Pak Jaya sebagai paman baik. Sementara Maya terus menahan perasaan campur aduk antara rasa takut, rasa penasaran, dan sedikit kekaguman. Hari demi hari, Maya menyadari bahwa Pak Jaya memiliki pengetahuan yang luas tentang banyak hal. Ia mampu memberikan saran tentang pengelolaan rumah, pendidikan anak, dan bahkan masalah tetangga dengan cara yang membuat Maya terkesima. Hal ini membuat Maya semakin curiga, merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada pria sederhana ini. Anak Maya semakin dekat dengannya, mengikuti setiap langkah Pak Jaya dengan kagum dan senang, yang membuat Maya merasa sedikit lega sekaligus bingung. Pak Jaya juga menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ia membantu tetangga yang membutuhkan, memberi nasihat, dan membagikan sedikit rezekinya tanpa meminta pengakuan. Sikapnya yang tulus mulai membuat beberapa tetangga mengubah pandangan mereka. Maya mengamati semua ini dengan rasa penasaran yang terus bertambah, merasa bahwa kehidupan bersama Pak Jaya mungkin lebih kompleks dari yang ia duga sebelumnya. Anak Maya mulai belajar nilai-nilai kebaikan dari sosok yang awalnya dianggap hina itu. Maya menemukan beberapa hal misterius terkait Pak Jaya, seperti barang-barang aneh dan catatan kecil yang penuh kata-kata bijak.
Rasa penasaran bertambah. Namun ia masih merasa takut menghadapi kemungkinan besar bahwa sosok Pak Jaya menyimpan rahasia yang lebih besar. Anak Maya menatap ibunya dengan pertanyaan tak tersampaikan. Sementara Maya sendiri mulai menyadari bahwa kehidupan mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kejadian-kejadian kecil mulai membentuk rasa kagum yang tak bisa ia jelaskan. Kehidupan bersama Pak Jaya membawa perubahan pada rutinitas Maya. Rasa cemas dan ketegangan perlahan berubah menjadi rasa penasaran dan sedikit kehangatan. Anak Maya mulai merasa aman dan nyaman, tidur lebih nyenyak, dan menunjukkan keceriaan yang jarang terlihat sebelumnya. Maya mulai menyadari bahwa meskipun awalnya terpaksa, keberadaan Pak Jaya membawa sesuatu yang positif, meski ia belum sepenuhnya memahami apa itu. Pada satu titik, Maya menangkap Pak Jaya melakukan hal yang tampaknya tidak masuk akal. Ia menghilang sebentar, kembali dengan jawaban atau tindakan yang tampaknya mengetahui hal-hal yang seharusnya tak mungkin diketahui. Anak Maya memperhatikan dan bertanya dengan polos. Namun Maya hanya bisa menatap dengan campuran rasa penasaran dan takut. Segala hal ini menimbulkan pertanyaan besar di benaknya. Siapakah Pak Jaya sebenarnya? Maya mulai menyadari bahwa sosok Pak Jaya mungkin lebih dari sekadar pengemis sederhana. Anak Maya belajar mempercayainya. Sementara Maya terus memperhatikan gerak-gerik suaminya dengan penuh pertanyaan. Kehidupan baru ini membuka babak misteri yang membuat pembaca penasaran tentang fakta tersembunyi yang mungkin akan terungkap di bab berikutnya. Seiring waktu, Maya mulai memperhatikan perilaku Pak Jaya yang aneh namun konsisten. Ada momen-momen di mana Pak Jaya tampak mengetahui hal-hal sebelum terjadi, atau memberikan nasihat yang selalu tepat pada waktunya. Kata-katanya terkadang terdengar seperti jawaban atas pertanyaan yang bahkan belum sempat Maya ucapkan. Anak Maya, yang awalnya ragu, mulai menunjukkan rasa kagum yang tulus terhadap Pak Jaya. Sementara Maya sendiri mulai merasa campur aduk antara takut dan penasaran. Rasa ingin tahu semakin menguat, membuatnya tak bisa berhenti mengamati setiap gerak-gerik suaminya. Pak Jaya juga mulai menunjukkan kemampuan memahami orang lain dengan cara yang mengejutkan Maya. Ia bisa menenangkan tetangga yang sedang marah, memberi nasihat kepada orang yang sedang bingung, bahkan membaca suasana hati anak Maya tanpa diminta. Sikap ini menimbulkan rasa kagum sekaligus curiga pada Maya. Ia bertanya-tanya apakah Pak Jaya memang memiliki kemampuan yang luar biasa, atau ada rahasia besar yang belum ia ketahui. Anak Maya sering menempel pada Pak Jaya, merasakan ketenangan yang aneh dari kehadirannya. Seiring hari berlalu, Maya menemukan beberapa benda kecil milik Pak Jaya yang menimbulkan pertanyaan baru. Catatan-catatan bijak, simbol aneh, dan benda-benda yang tampak biasa namun tersimpan dengan rapi membuat Maya bertanya-tanya. Ia merasa bahwa ada cerita tersembunyi yang mungkin tidak pernah diungkapkan Pak Jaya. Anak Maya memperhatikan ibunya yang tampak terus berpikir, dan kadang bertanya dengan polos tentang hal-hal yang tidak dipahami. Maya hanya tersenyum tipis, menahan rasa penasaran dan takut. Tetangga mulai memperhatikan perubahan pada kehidupan rumah Maya. Pak Jaya tampak membantu orang-orang di sekitar tanpa pamrih, memberi makanan kepada yang lapar, atau menolong orang miskin yang sedang kesusahan. Sikapnya yang tulus membuat beberapa tetangga mengubah pandangan mereka. Maya mulai menyadari bahwa suaminya membawa pengaruh positif yang nyata di lingkungan, sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Anak Maya pun mulai belajar nilai kebaikan dari sosok yang awalnya dianggap hina itu. Namun, rasa penasaran Maya semakin besar ketika ia menyadari bahwa Pak Jaya sering menghilang tanpa jejak. Kadang ia pergi hanya sebentar. Namun ketika kembali, ia selalu memiliki jawaban atau tindakan yang tampaknya mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin ia ketahui. Maya merasa bingung dan sedikit takut, menyadari bahwa kehidupan mereka mungkin dipenuhi misteri yang jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Anak Maya hanya menatap dengan rasa kagum, merasa ada sesuatu yang istimewa pada Pak Jaya. Suatu malam, anak Maya menceritakan mimpi aneh tentang Pak Jaya yang tampak seperti pahlawan besar, membantu orang-orang dan membawa kedamaian. Maya terkejut mendengar cerita itu, karena mimpi anaknya tampak mencerminkan realitas yang lebih besar dari kehidupan sehari-hari mereka. Ia mulai bertanya-tanya apakah Pak Jaya memiliki masa lalu yang luar biasa atau kemampuan yang tersembunyi. Segala hal ini menimbulkan kombinasi rasa takut, kagum, dan penasaran yang begitu kuat dalam hati Maya. Maya memutuskan untuk menyelidiki masa lalu Pak Jaya secara diam-diam. Ia menanyakan beberapa hal kepada tetangga lama, mencari informasi tentang siapa Pak Jaya sebenarnya. Hasil awal masih membingungkan. Tidak ada yang tahu banyak tentang latar belakangnya.
Pak Jaya tetap rendah hati dan misterius, meninggalkan Maya semakin penasaran dan ingin tahu lebih dalam. Anak Maya tetap mengagumi Pak Jaya tanpa menyadari ketegangan batin ibunya. Dalam keseharian, Pak Jaya tetap menjalani hidup dengan kesederhanaan yang menenangkan. Ia membantu Maya dan anaknya menyesuaikan diri dengan rutinitas baru, sambil tetap menjalani kehidupan misteriusnya sendiri. Maya memperhatikan bahwa segala tindakan Pak Jaya selalu penuh perhatian dan tujuan, seolah ia memiliki misi tersembunyi. Anak Maya yang awalnya takut kini mulai meniru sikap Pak Jaya, menunjukkan rasa hormat dan ketenangan yang baru. Kehidupan rumah tangga mulai berubah. Ketegangan yang dirasakan Maya perlahan digantikan oleh rasa penasaran dan sedikit kekaguman. Anak Maya belajar banyak hal tentang kebaikan, kesabaran, dan kepedulian dari Pak Jaya. Maya sendiri masih merasa cemas menghadapi misteri yang ada, namun mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kesederhanaan suaminya. Lingkungan sekitar juga mulai melihat perubahan ini, meski mereka belum tahu sepenuhnya siapa Pak Jaya sebenarnya. Maya merasa hidupnya mulai berubah, dari rasa takut dan terpaksa menjadi campuran antara kagum, penasaran, dan harapan. Anak Maya merasa aman dan nyaman dengan Pak Jaya, sementara Maya masih terus memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Bab ini mempersiapkan pembaca untuk bab berikutnya, saat fakta mengejutkan tentang Pak Jaya akan mulai terungkap dengan jelas. Maya akhirnya memutuskan untuk menyelidiki masa lalu Pak Jaya lebih serius. Rasa penasaran yang terus tumbuh membuatnya ingin mengetahui siapa sebenarnya pria yang kini menjadi suaminya. Ia mulai menelusuri beberapa dokumen lama dan bertanya kepada orang-orang yang mungkin pernah mengenal Pak Jaya. Setiap informasi yang ia dapat menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, membuat rasa penasaran dan ketegangan dalam dirinya semakin meningkat. Anak Maya tetap mengagumi Pak Jaya, sementara Maya sendiri berada di ambang keterkejutan yang belum ia sadari sepenuhnya. Beberapa tetangga yang awalnya tidak tahu banyak mulai memberikan informasi yang mengherankan. Ternyata, Pak Jaya bukanlah pengemis biasa. Ia dulunya adalah seorang pria kaya dan terpandang, memiliki harta dan status yang tinggi dalam masyarakat. Namun entah bagaimana menghilang dari kehidupan itu secara misterius. Informasi ini mengguncang Maya, karena segala sikap rendah hati dan kesederhanaannya selama ini terasa sangat kontradiktif dengan latar belakangnya yang sebenarnya. Anak Maya tampak bingung, namun rasa kagumnya terhadap Pak Jaya tetap utuh. Maya menemukan dokumen dan catatan pribadi Pak Jaya yang semakin memperkuat rasa penasarannya. Dalam catatan itu tertulis kisah tentang masa lalu yang penuh intrik, kesalahan besar, dan penyesalan mendalam. Pak Jaya memilih hidup sederhana untuk menebus kesalahan itu, atau mungkin untuk menguji manusia dan kebaikan mereka. Maya mulai menyadari bahwa semua sikap sabar, bijak, dan rendah hati yang ditunjukkan Pak Jaya selama ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari perjalanan hidup yang panjang dan penuh pelajaran. Kenyataan ini membuat Maya merasa bersalah karena telah menilai Pak Jaya dari penampilannya. Semua prasangka dan ketakutannya kini terasa konyol dibandingkan fakta yang terungkap. Anak Maya, yang selama ini telah belajar menghormati dan mencintai Pak Jaya, tampak semakin dekat dengan sosok yang kini mulai terlihat sebagai pahlawan dalam hidup mereka. Maya pun perlahan mulai menyesuaikan diri dengan kenyataan baru ini, meski perasaan terkejut dan bingung tetap membekas. Pak Jaya akhirnya menceritakan sebagian kisahnya secara langsung kepada Maya. Ia mengaku pernah memiliki kekayaan dan status, namun memilih hidup sederhana untuk menebus kesalahan masa lalu dan menolong orang lain tanpa pamrih. Cerita ini membuat Maya takjub sekaligus terharu, karena kesederhanaan dan ketulusan yang ditunjukkan selama ini ternyata memiliki makna yang jauh lebih besar. Anak Maya mendengarkan dengan mata berbinar, merasa bangga memiliki seorang figur seperti Pak Jaya dalam kehidupan mereka. Seiring fakta-fakta ini terungkap, tetangga dan masyarakat sekitar juga mulai menyadari siapa Pak Jaya sebenarnya. Mereka terkejut, karena selama ini mereka menilai berdasarkan penampilan semata, padahal di balik sosok pengemis sederhana itu terdapat kehidupan yang luar biasa dan pelajaran moral yang mendalam. Maya merasa lega sekaligus bangga, menyadari bahwa pernikahan yang dipaksakan ternyata membawa berkah tersembunyi bagi kehidupan mereka. Anak Maya mulai lebih terbuka, belajar menghormati setiap orang tanpa menilai dari luarnya. Maya merenungkan perjalanan emosionalnya sendiri. Dari ketakutan, kebencian, dan ketidakpercayaan, kini hatinya dipenuhi rasa kagum, hormat, dan rasa syukur. Pak Jaya bukan hanya suami dan ayah pengganti bagi anaknya, tetapi juga guru kehidupan yang mengajarkan tentang kesabaran, pengorbanan,
dan nilai sejati dari kebaikan. Anak Maya pun belajar banyak dari pengalaman ini, mulai memahami arti kesederhanaan, empati, dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keseharian yang baru ini, Pak Jaya tetap menjalani hidup sederhana, tanpa pamer kekayaan atau status yang dimilikinya. Sikap rendah hati dan ketulusan yang ditunjukkannya menjadi teladan bagi Maya dan anaknya. Lingkungan sekitar pun mulai menaruh rasa hormat dan kagum, menyadari bahwa sosok yang tampak sederhana ternyata memiliki dampak besar terhadap banyak orang. Anak Maya terus belajar dari contoh nyata ini, membangun karakter yang kuat dan penuh empati. Maya akhirnya merasa damai. Ketegangan yang dulu menghimpitnya telah berubah menjadi pemahaman dan penerimaan. Ia menyadari bahwa hidup kadang membawa kejutan yang tak terduga, dan yang tampak sederhana bisa menyimpan kebenaran dan kebaikan yang luar biasa. Anak Maya tidur nyenyak di malam hari, merasa aman di dekat sosok Pak Jaya yang kini bukan lagi misterius, tetapi penuh kasih dan teladan. Fakta mengejutkan tentang Pak Jaya mengubah persepsi Maya, anaknya, dan lingkungan sekitar. Dari pernikahan yang awalnya dipaksakan, lahirlah kehidupan baru yang penuh pelajaran, kehangatan, dan keteladanan. Maya kini memahami bahwa nilai sejati seseorang tidak diukur dari penampilan atau status, melainkan dari hati dan tindakan yang nyata, meninggalkan pembaca siap menyambut bab penutup tentang kehidupan baru mereka. Kehidupan baru Maya, anaknya, dan Pak Jaya mulai menemukan ritme yang harmonis. Rasa takut, ketidakpercayaan, dan ketegangan yang selama ini menghantui digantikan oleh ketenangan dan kehangatan keluarga yang baru terbentuk. Pak Jaya tetap rendah hati dan sabar, mengajarkan Maya dan anaknya tentang kesederhanaan, empati, dan ketulusan tanpa pamrih. Anak Maya kini lebih ceria, belajar menghargai setiap orang di sekitarnya, dan merasa aman di rumah yang kini dipenuhi kasih. Maya mulai menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Ia merasa damai melihat anaknya tidur nyenyak di malam hari, ditemani Pak Jaya yang selalu menjaga dengan penuh perhatian. Rasa syukur dan kagum memenuhi hatinya, menggantikan semua rasa takut dan curiga yang pernah ada. Maya sadar bahwa keputusan yang awalnya dipaksakan ternyata membawa berkah yang tak terduga bagi kehidupannya dan anaknya. Lingkungan rumah kini terasa hangat, meski tetap ada gosip dan pandangan tetangga, namun Maya dan Pak Jaya tidak lagi terlalu peduli. Pak Jaya terus menunjukkan ketulusan dalam setiap tindakannya. Ia membantu tetangga yang kesusahan, menasihati anak-anak yang tersesat, dan memberi contoh kehidupan yang penuh kebaikan. Sikapnya yang konsisten membuat Maya semakin percaya dan menghormatinya sebagai suami sekaligus guru kehidupan. Anak Maya mencontoh perilaku Pak Jaya, belajar untuk menjadi baik, sabar, dan peduli terhadap orang lain. Kehidupan rumah tangga yang dulunya penuh ketegangan kini berubah menjadi tempat pembelajaran dan kasih sayang. Maya menyadari bahwa hidupnya kini tidak lagi sepenuhnya miliknya, tetapi itu bukan hal yang menakutkan. Kehadiran Pak Jaya mengajarkannya tentang kerjasama, pengertian, dan arti sebenarnya dari sebuah keluarga. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan atau status, tetapi dari kesederhanaan, ketulusan, dan cinta yang tulus. Anak Maya pun perlahan menyerap semua nilai ini, membentuk karakter yang hangat dan peduli terhadap orang lain. Lingkungan sekitar mulai melihat perubahan besar dalam kehidupan Maya. Mereka menyadari bahwa Pak Jaya bukan sekadar pengemis sederhana, melainkan sosok yang penuh pelajaran dan kebaikan. Beberapa tetangga yang awalnya meremehkan kini mulai menaruh hormat dan belajar dari tindakan Pak Jaya. Maya merasa lega, karena penilaian orang lain tidak lagi menjadi beban utama, melainkan fakta bahwa keluarganya tumbuh dengan kasih dan teladan yang nyata. Maya juga mulai merenungkan perjalanan emosionalnya sendiri. Dari ketakutan, kebingungan, dan curiga, kini hatinya penuh rasa kagum dan syukur. Pak Jaya bukan hanya menjadi suami dan ayah pengganti bagi anaknya, tetapi juga guru yang mengajarkan tentang nilai kehidupan yang sejati. Anak Maya terus belajar dari contoh nyata, mengembangkan rasa empati dan kepedulian yang tumbuh secara alami dari interaksi sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, rumah Maya menjadi tempat yang hangat dan penuh cinta. Pak Jaya tetap sederhana, namun setiap tindakannya mengandung makna yang dalam. Maya merasa bangga dan damai, menyadari bahwa hidup yang awalnya terasa penuh tekanan kini berubah menjadi perjalanan penuh pelajaran dan kehangatan. Anak Maya belajar untuk mencintai tanpa prasangka, menghargai orang lain, dan merasakan keamanan yang sejati. Pak Jaya juga mengajarkan Maya tentang pengampunan dan ketulusan. Semua kesalahan masa lalu, semua prasangka dan ketakutan,
perlahan-lahan memudar digantikan oleh pemahaman dan penerimaan. Maya belajar bahwa kehidupan tidak selalu sesuai rencana, namun bisa membawa berkah yang luar biasa jika dijalani dengan hati terbuka. Anak Maya tumbuh dalam lingkungan yang penuh nilai positif, membentuk masa depan yang cerah dan penuh harapan. Maya menyadari bahwa kisah hidupnya kini telah berubah total. Dari seorang ibu yang dipaksa menikah dengan pengemis, ia kini menjadi bagian dari keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan teladan hidup yang luar biasa. Anak Maya belajar menghargai setiap momen, menghormati orang lain, dan menerima kehidupan dengan lapang dada. Lingkungan sekitar juga belajar menghargai kebaikan, bukan penampilan atau status semata. Kehidupan mereka kini dipenuhi kasih sayang, teladan, dan pelajaran berharga yang akan terus membimbing Maya, anaknya, dan Pak Jaya. Dari pernikahan yang awalnya dipaksakan dan penuh ketegangan, lahirlah keluarga baru yang harmonis, penuh cinta, dan misteri yang akhirnya menemukan jawaban. Pembaca dibiarkan merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang terwujud dari perubahan hidup yang luar biasa ini. Kehidupan keluarga Maya mulai semakin harmonis, namun misteri tentang masa lalu Pak Jaya tetap menimbulkan rasa penasaran yang halus. Maya merasa kehidupan mereka telah berubah total, tetapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya ia pahami. Anak Maya kini merasa aman dan nyaman, menunjukkan keceriaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pak Jaya tetap sabar, terus mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang mendalam melalui tindakan sederhana sehari-hari. Suatu pagi, Maya menyadari ada perubahan kecil pada sikap Pak Jaya. Ia lebih sering merenung sendiri, seolah sedang memikirkan sesuatu yang besar dan penting. Maya penasaran, tetapi tidak ingin mengganggu. Anak Maya menonton ibunya dengan mata penasaran, merasa ada aura yang berbeda dari Pak Jaya kali ini. Kehidupan rumah tangga tetap hangat, namun ketegangan kecil tentang rahasia masa lalu Pak Jaya kembali muncul. Pak Jaya mulai memperkenalkan Maya dan anaknya kepada kegiatan sosial di lingkungan mereka. Mereka menolong tetangga yang kesulitan, membantu anak-anak belajar, dan berbagi makanan dengan yang membutuhkan. Maya merasa kagum sekaligus terinspirasi, menyadari bahwa kesederhanaan dan kebaikan Pak Jaya telah menjadi contoh hidup yang nyata. Anak Maya pun mengikuti teladan itu, belajar memberi tanpa mengharap balasan. Hari demi hari, Pak Jaya semakin terbuka dengan kisah hidupnya. Ia menceritakan pengalaman masa lalu, kesalahan yang pernah dibuat, dan alasan mengapa ia memilih hidup sederhana. Maya mendengarkan dengan campuran rasa kagum dan haru, menyadari bahwa suaminya bukan hanya sosok misterius, tetapi juga figur yang penuh keteladanan. Anak Maya terpukau mendengar cerita-cerita itu, melihat sosok Pak Jaya sebagai pahlawan sejati dalam kehidupan mereka. Tetangga mulai menyadari perubahan pada Maya dan keluarganya. Mereka melihat bagaimana Pak Jaya membawa kebaikan, ketenangan, dan rasa hormat kepada semua orang. Perlahan, pandangan tetangga yang sebelumnya skeptis berubah menjadi kagum dan hormat. Maya merasa lega, menyadari bahwa kebaikan Pak Jaya telah menembus dinding prasangka masyarakat. Anak Maya bangga melihat pengaruh positif yang dibawa Pak Jaya kepada lingkungan sekitar. Pak Jaya juga mengajarkan Maya tentang pentingnya kesabaran dan pengampunan. Ia menekankan bahwa kehidupan selalu penuh tantangan, namun ketulusan dan kasih sayang bisa mengubah segalanya. Maya mulai memahami pesan ini, merasa hatinya damai meski perjalanan hidupnya penuh gejolak. Anak Maya pun perlahan belajar untuk memahami makna kesabaran dan pengampunan melalui teladan nyata Pak Jaya. Dalam keseharian, Maya memperhatikan perubahan pada diri sendiri. Ia mulai merasa lebih percaya diri, lebih tenang, dan lebih mampu menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Pak Jaya selalu ada untuk mendukung, memberi nasihat lembut, dan menunjukkan kasih sayang tanpa pamrih. Anak Maya mulai meniru perilaku ini, membangun karakter yang hangat, sabar, dan peduli terhadap orang lain. Suatu sore, Maya menyaksikan Pak Jaya membantu seorang tetangga tua yang kesulitan membawa barang belanjaan. Tindakan sederhana ini membuat Maya tersadar bahwa kebaikan sejati tidak selalu besar atau dramatis, tetapi konsisten dan tulus. Anak Maya menatap dengan kagum, memahami pelajaran moral yang ditunjukkan Pak Jaya melalui tindakan nyata. Kehidupan keluarga mereka semakin dipenuhi dengan nilai-nilai luhur yang menular ke semua orang di sekitar mereka. Maya mulai menuliskan pengalaman dan kisah hidup mereka dalam buku harian pribadi. Ia ingin merekam perjalanan emosional, transformasi keluarga, dan teladan Pak Jaya yang luar biasa. Anak Maya juga ikut menulis dengan bantuan ibunya,
mencatat semua momen penting yang membuat mereka belajar arti kesabaran, ketulusan, dan kebaikan. Buku harian itu menjadi saksi hidup perjalanan mereka dari ketakutan hingga kebahagiaan yang nyata. Kehidupan baru mereka tidak lagi sekadar bertahan, tetapi berkembang dengan keteladanan, kasih sayang, dan pengaruh positif dari Pak Jaya. Maya, anaknya, dan Pak Jaya menemukan ritme hidup yang harmonis, sambil tetap menyisakan sedikit misteri yang membuat setiap hari penuh kejutan dan pelajaran baru. Pembaca dibawa merasakan kedamaian, haru, dan kehangatan keluarga yang kini lengkap.